Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shauna Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Wahyu Mukarramah. Saya kelas 11 di KVC. Asal sekolah saya SMK Muhammadiyah Tumi Jajar, yang lebih dikenal dengan SMK Tumi. Saya di sini akan menjelaskan tentang fase bisnis fotopreneur. Proses launching produk pasaran ada 4 fase, yaitu yang pertama ada fase introduction, di mana produk ini mengenalkan produk jasa kita dan brand ke pasaran. Yang kedua ada fase growth, yang dimana fase ini membentuk reputasi brand kita. Yang ketiga ada fase maturity, di mana fase ini brand kita itu sudah matang, brand ada di puncak, dan goals dan demand kita itu banyak. Namun di fase ini kita juga harus siap-siap mengalami penurunan yang banyak karena persaingan atau market yang sudah mau launching. Yang keempat ada fase decline, di mana fase ini brand kita tidak mampu bersaing di pasar. Kita akan mengalami penurunan yang sangat drastis seperti market set menurun, penjualan menurun, demand kita menurun, dan bisnis kita tidak akan tertolong lagi jika kita tidak kreatif dan tidak melakukan inovasi. Di sini kita akan membahas bisnis wedding photograph, di mana bisnis ini tuh sangat menjanjikan, namun sangat kompetitif, persaingannya banyak dan sangat ketat. Sebelum memasuki materi lebih dalam, mari saksikan contoh video prewedding. Berikut contohnya. Sebelum memasuki fase introduction, fase dimana kita mengenalkan brand kita itu ke pasaran, pastikan kita sudah melakukan research and development terlebih dahulu. Contohnya, kita harus melakukan brand identity terlebih dahulu, seperti makna, logo, terus ada tagline, visual, brand voice, dan value. Dan kita tuh harus bisa nge-breakdown bisnis model kanvas kita agar kita tuh tidak bingung jika brand kita sudah masuk ke pasaran. Di fase introduction sebelum masuk strategi itu seperti brand awareness masih rendah, margin masih rendah, penjualan masih rendah. Kita tuh Chief Operating Officer atau CEO, tapi kita melakukan semuanya itu sendiri. Jika kita sudah masuk ke dalam strategi fase introduction, yang pertama kumpulin portofolio dan melakukan review ke semua sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Yang kedua, tingkatkan awareness, adalah kesadaran orang-orang terhadap brand kita, jasa kita, dan produk kita. Dan kita juga harus konsisten mengupload portofolio ke sosial media agar kita mendapatkan followers organik. Dan yang kedua, tingkatkan awareness. Awareness ini adalah kesadaran orang-orang terhadap brand kita, jasa kita, dan produk kita. Dan kita juga harus konsisten upload ke dalam sosial media agar kita mendapatkan organic followers.
Yang kedua adalah fase growth. Kita akan membahas jangkauan dalam fase growth. Yang pertama ada scale up, yang tujuannya agar mendapatkan jangkauan audiens yang lebih luas. Yang kedua ada investasi branding. Di dalam strategi fase ini juga, kita juga bisa nge-hire content creator. Tujuannya adalah agar brand delivery kita itu sesuai dengan brand identitas. Yang ketiga ada fase maturity. Fase dimana brand kita itu dan bisnis kita itu sudah matang dan penjualan ada di puncak dan naik, dan kita juga brand kita itu dikenal oleh audiens. Yang keempat ada fase decline, di mana fase ini brand kita tidak mampu bersaing di pasar. Kita akan mengalami penurunan yang sangat drastis seperti market share menurun, penjualan menurun, demand kita menurun, dan bisnis kita tidak akan tertolong lagi jika kita tidak kreatif dan tidak melakukan inovasi.